Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand, perwakilan dari kelompok API. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengelolaan dan perhitungan SHU koperasi sekolah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Kavi, yang kedua ada Andreas, dan yang terakhir ada Marcel. Halo. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak dapat mengelola koperasi sekolah dan dapat menghitung sisa hasil usaha dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Pengelolaan koperasi sekolah. Untuk keberlangsungan koperasi sekolah, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi sekolah adalah yang pertama, bidang keanggotaan. Perlu diatur tentang syarat keanggotaan, masa berakhir, hak dan kewajiban, persyaratan jadi anggota koperasi. Persyaratan menjadi anggota koperasi juga ada, sebagaimana sebagai berikut. Yang kedua, ada juga hak siswa sebagai anggota koperasi. Semua adalah hak siswa sebagai anggota koperasi. Selanjutnya, dan yang terakhir, selain memiliki hak, anggota juga mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut. Baik, yang kedua, bidang organisasi. Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, bidang administrasi. Koperasi yang baik adalah koperasi yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Untuk itu, koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Baik, yang keempat adalah bidang permodalan, yang dimana bidang permodalan yaitu modal koperasi sekolah yang berasal dari modal sendiri atau modal dari luar. Yang dimana modal dari sendiri yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari SHU yang tidak dibagi. Yang kedua, modal dari luar, yaitu modal yang berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain atau Yang kelima yaitu pembinaan, yang dimana pembinaan itu kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara konstitusional, kelancaran dan kelangsungan kepada koperasi sekolah. Pembinaan bisa dalam bentuk yang pertama, pemberian fasilitas yang diperlukan koperasi sekolah seperti ruangan peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, pendidikan perkoperasian, baik melalui mata pelajaran ekonomi atau pelatihan khusus. Dan yang terakhir, ada namanya studi banding ke koperasi sekolah lain. Sudah. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu buku tahun. Buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak, dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. Ayat 2, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota dalam koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. SHU atau sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota dalam bentuk 1. Jasa modal atau jasa simpanan. Jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Semakin besar simpanan, maka akan semakin besar juga jasa simpanan yang akan diterima. Untuk menghitung jasa simpanan dengan rumus adalah sebagai berikut. Jasa modal setiap anggota adalah simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan koperasi dikali bagian SHU. Dan yang kedua, jasa anggota atau jasa usaha. Jasa anggota dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya. Seperti A. Koperasi konsumsi. Besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus SHU tiap anggota sama dengan penjualan pada anggota yang bersangkutan dibagi total penjualan
dikali bagian SHU yang bersangkutan. B. Koperasi simpan pinjam. Besarnya jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus, SHU tiap anggota sama dengan pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total pinjaman di koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. C. Koperasi produksi. Besarnya jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus adalah sebagai berikut. SHU tiap anggota sama dengan pembelian pada anggota yang bersangkutan dibagi total pembelian koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Dari ketiga rumus yang kita baru saja berikan, Anissa menjadi anggota Koperasi Makmur Sejahtera selama 1 tahun. Menjadi anggota memiliki simpangan sebesar 3 juta rupiah. Jika simpanan seluruh anggota 60 juta rupiah dan jasa modal dibagikan 9 juta, jasa modal yang diterima Anissa sebesar, dengan menggunakan rumus SHU jasa modal anggota, kita bisa memperoleh jasa modal Anissa sama dengan 3 juta rupiah dikali 9 juta rupiah dan dibagi 60 juta rupiah, sehingga kita memperoleh jasa modal Anissa sebanyak 450.000 rupiah.